teman-teman gue biasanya custom kan, teman-teman custom tapi pengen nyobain main Vespa Matic gitu, misalnya Vespa Matic COD-an, misalnya minta bantuan ke lu buat nih cekin dong, cek. Terus apa sih yang ngebedain Grit sama teman-teman lainnya? Halo cuy, selamat datang di video gue kali ini. Jadi gue Oki Adam. Saat ini gue ada di salah satu tempat asoy di Tebet. Mantap, asoy banget tuh. Asoy banget. Gue lagi ada di Grit Scooter Garage. Yes. Tas dulu. Apa kabar Mas? Apa kabar? Ada Jovik samping gue. Kenapa Grit? Kenapa Grit? Gue awalnya tuh sebenarnya pusing waktu bikin penamaan karena kan biasa kan orang bikin inisial ya. Bokap kan atas nama Omong, gua atas nama Jovik ya. Jadi awalnya kayak MV, Omong Jovik gitu kan. Cuman kayaknya kurang ada intisarinya. Ada intisari. Nah, terus kenapa gue dapat Grit? Karena dulu di SMA gue itu salah satu motonya adalah perseverance. Perseverance tuh artinya gigih. Gigih, nyari terus, nyari sesuatu terus. Nah, gue nyari bahasa Inggrisnya tuh artinya grit ternyata. Grit itu artinya lu tangguh, lu mencari terus solusi dari ada masalah apa, dicari terus. Nah, itu namanya artinya grit. Nah, makanya kenapa akhirnya jadi Grit Garage. Karena emang ya gue pengen jadi bengkel yang ngasih solusi ke lu semua. Oh iya. Karena emang yang benar adalah nyari solusi, bukan stuck di masalah. Benar, betul sekali. Dan kenapa Vespa? Kenapa Vespa? Jujur pas awalnya itu gua pengen bikin kalau ngomong bengkel ya, karena memang gua sendiri juga dulu belum ada Vespa, pakai Mio gitu-gitu ya. Kenapa nggak KTM Inul gitu? Kalau KTM Inul, awalnya kan Mio Mirza. Kenapa? Karena kalau misalnya dulu tuh awalnya pengen Jepangan coy. Awalnya pengen Jepangan karena memang gue sendiri, gue emang demen otomotif dari bocah. Cuman emang dulu fokusnya lebih ke build atau misalnya kayak motor-motor custom gue demen. Nah, tapi kan kalau misalnya as a business kayaknya lebih oke motor Jepang karena banyak yang pakai daily gitu kan. Nah, tapi setelah gue lihat-lihat teman-teman kita yang buka Jepangan banyak banget. Dan gue ngobrol-ngobrol sama beberapa rekan-rekan teman-teman juga tuh, coba aja bikin Vespa gitu kan, lagi waktu itu zaman 2020 lagi naik-naiknya tuh meskipun Covid ya. Jadi ini lahir di 2020. Covid. Wih, 2020 November gua. Orang gitu. lain pada tutup lu buka ya? Iya, emang agak gila sebenarnya ya. Sudah langsung di sini. Di sini langsung. Kenapa gua kepikiran Tebet? Karena dulu itu pas gua SMP, gua les di Tebet, temen gue yang punya Vespa itu di Tebet. Gitu, jadi gue pikirannya Tebet aja kali ya, belum ada. Selatan kan udah rame tuh teman-teman kita gitu kan. Jadi oke lah di Tebet aja. Dan kenapa Vespa ya karena tadi udah mulai naik dan puji Tuhan juga dapat bantuan dari mungkin mau gue mention sekalian lihat, thank you banget, ini udah lama banget tapi gue masih berjasa juga buat gue. Motofix. Bengkel Motofix Om Yosa, Om Krisna itu dulu ngebantuin gua buat tools-toolsnya kayak gimana, mekaniknya kayak gimana, bikin sistemnya pakai gimana jadi dia ngebantuin gua banget, bener-bener nge-tutorin gua banget. Dan mohon maaf banget nih Om Yosa, gua belum sempet ke tempat lu lagi. Ntar gua bakal trip next ke tempat lu lagi dah. Gitu. Berarti Grit ini pertama apa aja servis? Pertama tuh dulu sebelum gua ya seperti ini ya, awalnya tuh dulu gua fokus di servis sama mesin. Sama spare part lah, spare part standar. Gue fokusnya lebih ke situ karena memang dulu gue dapet almarhum, mungkin kalian yang nonton ini yang tahu Vespa, anak lama mungkin tahu Mas Beng, mungkin nah ini ada pemirsa juga nih mungkin tahu, cukup terkenal. Nah dulu gue Mas Beng, habis itu Mas Irawan sama satu lagi namanya Mas Reza. Mereka yang Mas Irawan sama Mas Beng ini kan emang fokus di balap juga dulu kan, cukup terkenal di borak-borakan, salah satu yang paling awal. Jadi ya gue oke lah kita coba bikin speed shop juga sama servis juga. Itu awalnya tuh itu karena bengkel dulu sini doang coy, yang kecil ini. Terus apa sih yang ngebedain Grit sama teman-teman lainnya? Yang ngebedain Grit sama yang lainnya. Mungkin kalau misalnya dari permukaan
kesannya sama ya. Karena ya bengkel Vespa at the end of the day adalah tempat gue buat servis Vespa, tempat gue buat Mas gue ada masalah nih, ngapain ya? Gitu kan paling kayak gitu ya. Cuman mungkin yang bisa gue bedain dari yang lain adalah dari guanya sendiri. Gue tuh cukup apa ya? Turun langsung nggak sih lu? Gue turun langsung dan mungkin kalau misalnya dari segi mechanical, gue lebih percaya jauh ke mekanik-mekanik gue. Cuman kalau misalnya as a person, gue suka banget ngobrol sama apa namanya customer. Gue suka banget langsung kayak turun langsung dan gua itu memposisikan diri gue sendiri lebih ke kayak oke, kita konsepin bareng, bukan kita sekedar pasang part doang, tapi kita konsepin bareng gitu. Dan di dalam yang waktu-waktu dekat ini kemarin, karena gue juga ada tim sosial media yang mungkin di sini gue mention juga ya Mas Nival, mungkin kalian pada hafal tuh, anak-anak custom apalagi kan Mas Nival dari Soles Motor juga bantuin gue buat bikin dia Instagram skena itulah. Jadi gue emang menuju ke lifestyle juga biar kalian yang ngerasa sini tuh kayak cakep. Berarti kalau as profesionalnya tuh konsultan. Yes, konsultan. Jadi nggak cuma datang taruh motor di servis dibenerin, atau datang mau naruh part yang dia suka tapi tanpa ada tahu sejarahnya kenapa pakai ini, itu bisa nanya langsung ke lu. Iya, hospitality sih, gue sangat memajukan di hospitality buat gue itu. Pelayanannya berarti ya. Iya. Teman-teman gue biasanya custom kan, teman-teman custom tapi pengen nyobain main Vespa Matic gitu, misalnya Vespa Matic COD-an, misalnya minta bantuan ke lu buat nih cekin dong, cek. Bisa banget dan kita udah beberapa kali, udah cukup sering lah buat nerima seperti itu ya. Jadi buat teman-teman juga yang kemarin ada itu taruh di sini, dia malah sebelumnya ke bengkel dulu sebelum ada Vespa. Ke bengkel dulu buat tanya, Mas bisa nggak? Menanyakan hal ini. Iya, menanyakan hal ini dan bisa banget kita juga menyediakan jasa kayak gitu karena kan kuncinya juga di situ ya kalau beli ya, biar nggak kayak beli kucing dalam sarung gitu kan. Bisa banget kita kalau ngomong paket-paketan itu mungkin bukan masuk ke paket servis ya, cuma lebih ke paket pengecekan. Paket pengecekan itu sering banget. Ada banyak yang kayak gitu. Itu biar jadi nggak worry ya. Iya, betul. Terus juga pastinya ada diagnosis kan. Yes. Di diagnosis bisa. Gue yakin deh kalau teman-teman beli motor second tuh, gue saranin mungkin lu udah beli motornya, tapi gue harapin lu spend budget buat benerinnya. Karena biasanya motor yang dijual syukur-syukur udah diganti oli biasanya. Ya kan nggak diganti oli atau ada spare part lain. Nah, lu juga bisa berarti diagnosisin ya. Bisa. Ini. Jadi memang ya pasti kita cek yang dari pertama fisik, habis itu biasanya kita cek lain tuh biasanya yang cukup sering kena di Vespa. Kalau mesin kan dalam tanda kutip tinggal servis ya. Cuman yang cukup pricey adalah kaki-kaki. Jadi misalnya kayak mungkin shock depan, terus habis itu shock belakang, silent block, mounting engine. Nah, itu yang paling sering orang kaget kok bisa kena. Padahal kan ya Jakarta seperti ini, usability-nya kayak gini, jadi pasti dan itu harga-harganya bukan yang murah-murah banget lah. Jadi biasanya memang gua pertama fisik, habis itu kaki-kaki, main ke engine kita biasanya pertama itu kita memang ada tools diagnosa juga. Ada kayak PADS-nya lah gitu. Buat tempel di ECU dan kita ngelihat sensor-sensornya. Karena sensor juga ngaruh banget ya. Iya. Menurut kalau dari kita sih kaki-kaki yang cukup penting lah. Karena kalau menurut kita sendiri ya, bahkan menurut gue sendiri personal, percuma mesin lu kencang kalau nggak bisa diatur. Nah itu aja. Lu mau cc 200 mau berapa, tapi nggak bisa belok, buat apa? Gitu. Tapi kalau misalnya mesin lu standar nih misalnya, tapi kaki-kaki lu mumpuni banget, lu sacet-sacet ya emang fungsinya Vespa buat sacet-sacet ya. Enak. Kalau teman-teman mau ngambil, ini kan 2024 nih, mau ngambilnya second lah ya. Lu saranin apa? Kalau second, semua tergantung kembali ke kebutuhan masing-masing ya. Sama ke postur, karena kan kalau SLX tuh dia kecil, cocok buat cewek-cewek yang pengen gak repot gitu ya. Cuman kalau misalnya buat cowok-cowok yang pengen sporty banget gitu, bisa ngambil Sprint Prima atau apapun yang kalian suka. Dan biasanya buat bapak-bapak yang pengen touring, termasuk saya, itu pakainya GTS yang gede-gede. Kalau misalnya ngomong saran, semuanya diambil oke-oke aja, tapi kalian memang harus tanya-tanya sama teman-teman atau tanya aja sama kita. Kayak misalnya nih, kalau kalian mau mulai ngerawat Vespa bekas, cari yang Trivi atau iGet sih saran kita.
Kalau Trivia yang atau iGet? Trivia atau iGet, jadi mulai start dari tahun 2013 Oh, 13. sampai sekarang. Mau dari SLX sampai GTS apapun itu bebas monggo. Kalau yang Tuvi, ya itu sebenarnya bisa awet. Motornya bisa enak juga, motornya bisa kenceng juga, tapi lebih butuh seni lah. Oke. Karena memang spare part ngulik. Karena memang spare partnya udah mulai mahal dan banyak banget spare part yang kalau di Trivi iGet itu udah pakai besi, di situ masih karet. Jadi bakal banyak yang getas-getas. Dan memang ya namanya juga motor tua ya, terakhir 2012 harus lebih banyak yang kalau misalnya beli second diperhatikan tuh lebih banyak. Gitu. Jadi kalau nggak mau pusing ambil Trivi atau iGet aja. Oke. Gitu. 2013 ke atas lah ya. 2013 ke atas. Itu lebih spare partnya lebih banyak. Terus lebih murah, kayak gitu, lebih nggak pusing lah. Tuh cuy, langsung dari pakarnya. Nah, terus kalau misal mau upgrade mesin bisa juga? Upgrade mesin juga bisa. Ditanya, kalau misal kadang-kadang orang nanya, bang berapa sih upgrade mesin? Tergantung lo mau segila apa. Tergantung lo mau segila apa, karena at the end of the day tujuan lo mau ngapain gitu. Cuman yang unik di gua, mungkin karena mostly orang-orang kantor kali di sini ya, karena kan di Tebet nih, kejepit banget antara lo rumah tinggal orang sama kantor. Tempat kerja. Bener-bener tengah-tengahnya. Rata-rata di sini borap touring coy. Borap touring, jadi tipikalnya yang misalnya, bang gue pengen kencangnya yang cukup, tapi gak bikin worry, sama gue bisa pakai harian, knalpot standar atau knalpot adem, bisa. Itu paling banyak malah justru di gua. Jadi dipakai harian aman, yang penting lu tahu cara ngerawatnya dan tanya-tanya aja ke kita kalau misalnya pengen tahu cara ngerawatnya. Dan jangan pernah lupa servis. Berarti bener kata Aristoteles ya. Apa itu? Yang dirawat tidak akan hianat. Aristoteles gitu. Sokrates kata gue sih. Sokrates kata gue. Kemarin kan gue naruh salah satu peliharaan yang di sini. Ya. Nggak bisa belok. Iya, benar. Tapi memang jarang banget dipakai. Itu motor keluar kalau buat ganti oli. Misalnya gue taruh, gue lap-lap, gue tutupin. Dan kemarin berarti kendalanya itu stangnya berat, kenapa tuh? Komsir bawah lu hancur. Komsir bawah lu hancur, pelornya udah nggak ada. Komsir atas, grease-nya udah nggak ada. Pokoknya nggak ada lah. Ini nggak ada. Kabel-kabelan juga pada dimakan tikus. Tuh, ya, cuy. Kabel-kabelan dimakan tikus, jadi speedometer ya nggak berfungsi seperti pada seharusnya. Pada kacau semua. Tuh cuy, ada nggak sih satu momen gitu yang kayaknya gue bangga banget nih? Jadi berkesan lah, satu motor yang berkesan banget di sini ya GTS 300, GTS 200 tuh ya gue hampir ke semua kita udah pernah megang. Kalau ngomong brand Piaggio, tapi justru menurut gue yang gue ngerasa ini kickstart buat bengkel gue adalah gue mau terima kasih sama teman-teman Bermuda Scoot dulu jadi mereka itu anak-anak SMA 93 itu mereka punya kayak klub Vespa gitu. Mereka adalah customer pertama gue yang bukan temen gue, yang lewat. Dan mereka ngebantuin gue dulu pas awal-awal 2020 pas zaman lagi susah-susahnya, nge-storyin setiap kali kemari, sering nongkrong di mari. Dan dulu pas masih ada ya, sekarang udah pada sibuk kuliah dan lain-lain. Itu setiap hari Jumat suka ngumpul coy. Rame-ramean, malamnya ridingan bareng sama anak-anak Yellow Scoot, anak-anak UI itu yang skuteran juga bareng-bareng. Jadi mungkin kalau dibilang bukan lebih ke bangga gue memegang sesuatu ya, cuman maksudnya as a person nih. Lu awal-awalannya gue coy. Gitu, lu awal-awalannya gue. Itu dari lu semua lah baru nyebar sampai kayak sekarang. Kemarin gue juga sempat hadiri peluncuran Anda dengan salah satu aksesoris. Betul. Sekbil. Jadi ini produk pertama kah lu kolaborasi? Kalau misalnya ini sebenarnya memang produknya Sekbil. Kemarin juga bisa dibilang acaranya Sekbil gua membantu buat mendevelop bersama mereka. Jadi pas awal itu gue dipertemukan sama Mas Sule. Mas Sule itu dengan Mas Randy, pemilik dari Sekbil, buat membantu develop windscreen buat Vespa. Karena mereka kan fokusnya itu sementara ini dulu itu di X-Max, N-Max yang memang butuh visor gitu kan. Memang mereka pakai visor. Nah, yang buat Vespa ini mereka itu produk pertama coy. Produk pertama dan pengen bikin yang kecil, manis, lucu dan affordable buat kalian semua gitu kan. Dan sesuai banget sama ideologi gue lah. Maksudnya ya spare part Vespa kan harganya lumayan ya rata-rata ya. Jadi aksesorisnya. Jadi kemarin begitu kita dengan begitu ya udah ayo mas, gue barengan kita maju bareng bantu. Kemarin bikin acara, puji Tuhan lumayan rame gitu ya sama teman-teman. Dan ya kita ada jadi modelnya sport screen gitu coy. Sport screen kecil, sporty gitu kayak kalau mungkin orang-orang custom ngeliatnya kayak cafe racer kali ya. Bapak ujungnya cafe racer ya kayak gitu.
Buat semua Vespa dari S, LX, Sprint, Prima, GTS ada semua. Warnanya ada Warna ada smoke sama clear. smoke sama clear. Smoke sama clear. Oke. Gitu. Bisa didapetin di Grid Scooter Garage. Asik. Yoi. Kontak aja guys. Jadi kalau dari gua semua pertanyaan sih aman, udah kejawab. Jadi teman-teman kalau mau coba memelihara Vespa yang penting dirawat. Betul. Semua motor sih gue rasa. Betul. Bahkan badan dari badan aja harus dirawat kan? Itu dia. Dari lo ada pesan lain nggak buat teman-teman? Kalau misalnya buat teman-teman sih menurut gua ngerawat Vespa ya, kita ngomong ke situ aja karena memang sekarang kan gua ngelihat udah makin tinggi, udah banyak nih Vespa. Iya. Dan bener-bener lu ibu-ibu ke pasar aja sekarang banyak yang pakai Vespa gitu kan. Asli. Dan udah sebanyak itu yang make. Menurut gua adalah kalau mau ngerawat Vespa yang penting ya bener tadi kata Mas Oki, ngelihat ini sebagai badan lu karena Vespa is still a Vespa. Punya dia tuh bukan cuma sekedar motor tapi juga bagian dari diri lo. Gitu. Dia yang mendefinisikan lo tuh gimana. Karena yang penting lu ngerawat Vespa kayak ngerawat badan lu sendiri dah, bener. Selama badan lu dirawat, selama motor lu dirawat akhirnya bakal enak banget. Vespa tuh enak banget gitu. Bisa banget kalau lu rawat, lu sampai ke Bali juga gas gitu kan. Mau sampai kemana-mana touring juga gas. Namanya kayak motor Jepang. Gitu sih. Jadi terkupas semua keraguan tentang kalau lu mau ambil Vespa. Terus gue thank you banget sudah thank you banget gue juga dibantu dirawatkan aman banget. Sumarni gue. Nanti gue kalau ada hal-hal lain saya tanyakan ke lo. Pasti. Dan thank you banget buat teman-teman yang mau main. Bukanya dari hari apa sampai Dari apa? Kita buka Senin sampai Sabtu jam 10 pagi sampai jam 6 sore. 10 pagi sampai jam 6 sore. Ya. WhatsApp-nya nanti gue taruh di sini. Yes. Kalau mau kesini appointment atau? Kalau misalnya teman-teman sekalian mau datang langsung bisa, tapi memang kalau di hari-hari kayak modelan Jumat, Sabtu, Senin, itu saran kita mending appointment langsung. Bahkan kalau bisa hari apapun appointment aja sih. Oke. Biar memastikan bahwa kalian dapat slot hari itu. Oke. Gitu karena nggak bisa nebak. Benar. Buat teman-teman nanti kita Vespaan bareng. Yoi. Yoi dong. Vespaan bareng. Terus juga semoga kalian yang nonton juga sehat-sehat aja. Biar bisa motoran terus. Maaf kalau ada salah-salah kata, dislike aja kalau lu nggak suka, like kalau lu suka, share ke teman-teman lu kalau lu suka banget. Gue Oki Adam, Gue Jovik. peace out, dadah. Thank you. Let's do it.